Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Saudara-saudari terkasih, pada kesempatan ini saya ingin mengundang kita semua untuk mendengar dan merenungkan Injil suci pada hari Minggu biasa yang ke-26 ini. Mari kita mendengarkan bersama bacaan Injil dari Injil Santo Markus. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan kedua kaki yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini adalah lanjutan dari Injil yang telah kita dengar pada hari Minggu yang lalu, di mana para rasul berdiskusi tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Sementara itu, Yesus Sang Guru berbicara tentang penderitaan, wafat, kematian, dan kebangkitannya. Mencari kuasa dan popularitas adalah salah satu tren yang sedang memenuhi dunia kita. Siapa yang memiliki kuasa bisa melakukan apa saja yang ia inginkan. Bagi kita orang beriman, kita mengakui bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa penuh, kuasa yang mutlak, kuasa atas segala kuasa. Hal itu dapat kita lihat dalam kisah penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Allah menciptakan semuanya itu hanya dengan bersabda. Kita bisa membaca teks dari kitab Kejadian yang berbicara tentang hal itu. Di sana dikatakan, Allah bersabda, maka semuanya ada, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik adanya. Itu berarti Allah menciptakan segala sesuatu hanya dengan bersabda, hanya dengan berkata. Dalam Injil juga kita dapat temukan hal serupa, di mana Yesus membuat mujizat penyembuhan hanya dengan bersabda. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, ia hanya dengan berkata, "Lazarus, aku berkata kepadamu, keluarlah dari tempat itu." Dan Lazarus pun bangkit dan keluar dari kubur. Atau ketika ia menyembuhkan orang lumpuh, ia hanya berkata, "Aku berkata kepadamu, bangunlah,
angkatlah tempat tidurmu dan pergilah. Atau ketika Yesus membangkitkan pemuda dari Naim, anak tunggal dari seorang janda, Yesus hanya berkata, "Aku memerintahkan kepadamu, bangunlah." Dan pemuda itu pun bangun. Dan masih banyak mujizat lain yang dilakukan Yesus hanya dengan berkata. Para rasul juga membuat mujizat, tetapi mereka hanya bisa membuatnya kalau menerima kekuatan atau kuasa yang diberikan Yesus kepada mereka. Mereka sendiri tidak memiliki kuasa mutlak. Ketika Yesus mengutus para murid-Nya untuk pergi ke tempat misi, Dia memberikan mereka kuasa dan otoritas untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Di sini kita melihat letak perbedaan antara kekuasaan mutlak dan kekuasaan yang dilimpahkan. Yesus mempunyai kekuasaan mutlak, sedangkan para rasul memperoleh kuasa yang diberikan atau dilimpahkan Yesus kepada mereka. Mereka sendiri tidak memiliki kuasa mutlak. Dari kitab Bilangan dikatakan bahwa Allah turun dari langit, berbicara dengan Musa, dan mengambil sebagian dari roh atau kekuatan yang ada pada Musa dan diberikannya kepada 70 tua-tua yang mewakili umat Allah. Dan ketika roh itu masuk ke dalam para tua-tua, maka kepenuhanlah mereka dan mulai berbicara seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Hal yang sama terjadi pada kedua pemuda yang ada di perkemahan. Walaupun mereka tidak pergi berkumpul bersama tua-tua, tetapi mereka juga menerima roh yang sama, menerima kekuatan yang sama. Hal itu mau mengatakan kepada kita bahwa Allah memberikan kuasanya kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan tidak seorang pun yang dapat melarang atau menghalangi kehendak Allah dan keinginan Allah. Tanpa kuasa yang diberikan Allah, para tua-tua tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Injil dikatakan bahwa para rasul berusaha melarang orang yang mengusir setan karena tidak masuk dalam kelompok mereka. Pertanyaan dasar yang bisa kita buat adalah, mengapa para rasul melarang orang tersebut untuk tidak mengusir setan dalam nama Yesus? Apa yang ada di balik larangan tersebut? Ada satu hal yang pasti, bahwa pada saat itu para rasul sedang berperang di antara mereka untuk mencari kekuasaan dan kedudukan, sedang mencari siapa yang terbesar di antara mereka. Hal serupa terjadi juga di dunia kita sekarang. Ada peperangan di mana-mana, ada perselisihan, ada pertengkaran, ada adu domba, ada pengasut-pengasut yang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan di dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa. Ada perang antara Rusia dan Ukraina, ada perang antara Israel dan Palestina. Apa tujuan dari peperangan itu? Mencari kuasa untuk mendominasi atau menguasai kelompok lain. Ada keinginan untuk mencari status quo, untuk mencari popularitas diri, untuk menjadi yang terkuat dan terkenal, dan lain sebagainya. Dan yang menjadi korban dari pertikaian atau peperangan adalah orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang dipinggirkan dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, yang menjadi korban adalah warga masyarakat yang tak bersalah, yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa dalam hubungan dengan peperangan tersebut. Sementara itu, mereka yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan, orang-orang kaya, orang-orang elit, berusaha melindungi diri mereka untuk tetap hidup dalam kemapanan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih,
Yesus hari ini mengajar kita bagaimana kita menggunakan kekuasaan yang diberikan Allah kepada kita di dalam hidup kita setiap hari. Atau dalam bahasa Injil Yesus berkata, siapa yang ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi yang paling terakhir dan menjadi pelayan bagi semua orang. Itu berarti kekuasaan yang kita terima dari Allah hendaklah kita gunakan untuk melayani sesama, secara khusus melayani mereka yang miskin dan sengsara, mereka yang hidupnya tertindas, mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak berdaya. Yesus menanggapi murid-muridnya dengan berkata, jangan kamu mencegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Dari jawaban Yesus ini, kita dapat mengetahui bahwa Yesus adalah seorang yang benar dan bijaksana, seorang yang dapat melihat lubuk hati manusia. Yang dipentingkan Yesus di sini bukan soal orang masuk dalam kelompok para rasul atau tidak, tapi yang dipentingkan Yesus adalah bahwa orang tersebut melakukan hal yang baik bagi orang lain. Ketika seseorang melakukan hal yang baik untuk sesamanya, maka ia akan senantiasa diterima di mata Tuhan. Siapa saja yang mencintai orang miskin, orang terlantar, orang pinggiran, mereka itu selalu dicintai Tuhan. Seringkali kita merasa diri kita lebih penting dari orang lain dan menganggap orang lain tidak punya arti di mata kita. Seringkali kita merasa bangga dengan apa yang kita kerjakan atau kita lakukan dan menganggap remeh atau tidak bernilai apa yang dilakukan orang lain. Hari ini Yesus membalikan semua asumsi kita yang keliru dan memberikan pencerahan baru kepada kita semua. Dia mengajarkan kita kembali untuk menerima dengan senang hati dan menghargai hal-hal baik yang dikerjakan oleh orang lain untuk membantu sesamanya. Dia mengajarkan kita untuk mengubah mentalitas kita yang keliru dan menyematkan mental ekumenisme, suatu mental yang terbuka terhadap semua orang yang berkehendak baik. Yesus juga memberikan kita contoh konkret dan berkata, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Itu artinya bahwa semua pekerjaan baik yang kita lakukan, sekecil apapun hal itu, Allah tidak akan pernah melupakannya dan ia akan memberikan ganjarannya kepada kita. Allah tidak meminta kita untuk mengerjakan hal-hal yang besar, melainkan hal-hal kecil seperti memberi segelas air kepada mereka yang haus, atau sepiring nasi bagi mereka yang lapar, atau tumpangan semalam bagi mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal, membantu orang yang sedang dalam kesulitan, mengunjungi mereka yang sakit, dan mengangkat mereka yang jatuh, serta menghibur mereka yang sedang bersedih. Hal-hal kecil seperti ini namun sangat berharga di mata Tuhan dan selalu mendatangkan rahmat dan pahala bagi hidup kita, karena Allah tidak akan pernah melupakan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hendaklah kita menjadi pewarta cinta Allah dan pembawa damai di tengah dunia yang sedang terluka ini. Hendaklah kita menjadi orang yang rendah hati, sederhana, dan menjadi teladan bagi dunia yang sedang mencari kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan duniawi. Semoga Tuhan membantu kita agar kita pun pada akhirnya boleh masuk ke dalam kerajaan surga dengan seluruh diri kita yang utuh. Dan semoga Allah dengan tangan terbuka menerima kita di dalam kemuliaan kerajaan-Nya.
Tuhan memberkati kita semua dan selamat berhari Minggu.